Selamat sore kawan-kawan semua, salam Nusantara. Tema kali ini adalah mencandra arsitektur politik kolonial. Tema ini menjadi penting karena dua hal. Pertama, apakah betul arsitektur politik kita sudah merdeka dan sesuai dengan konstitusi? Yang kedua, mengapa setelah sekian tahun merdeka ternyata arsitektur politik kita tidak memastikan satu konfigurasi warga negara yang makin tipis kesenjangannya dan memastikan habisnya kemiskinan serta kepengangguran. Dari dua pertanyaan itu kita bisa memberikan beberapa catatan bahwa 10 tahun terakhir kita menjalani politik adalah 10 tahun terakhir kita menikmati apa yang disebut dengan unresponsibility. Makin hari politik kita itu makin tidak responsif. Tentu saja tidak responsif itu karena salah satu kajiannya adalah kita mengkhianati satu konstruksi politik yang disebut dengan politik majelis. Berbeda dengan bangsa lain, berbeda dengan negara lain, para pendiri republik sebenarnya sudah secara sederhana dan monumental mendesain satu konstruksi politik kita berbasis majelis. Panjangnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena bentuk majelis maka bayangannya representasionalnya itu berasal dari 5 kaki sebagai penerjemahan atas Pancasila. Jadi orang banyak bertanya bagaimana menghentikan dominasi satu kelas tertentu terhadap kelas tertentu, terutama kelas kapital. Sesungguhnya jawabannya adalah dengan menguatkan teori majelis. Dan majelis itu sebenarnya dalam konteks yang lebih makro memiliki 5 kaki. Jadi ada kaki keberagamaan, adalah mereka yang mewakili warga negara untuk duduk di dalam majelis itu karena representasi keberagamaan. Artinya dalam bahasa yang paling sederhana, mereka yang sudah menjadi ketua NU, ketua Muhammadiyah, ketua Persis, ketua PGI, ketua KWI itu ex officio menjadi anggota MPR mestinya tanpa perlu melakukan second election, tanpa perlu melakukan pemilihan dia sebagai wakil rakyat karena sesungguhnya mereka ini sudah menjadi wakil rakyat, sudah dipilih dan itu sangat representatif. Dia bekerja nanti untuk menyampaikan kepada masyarakat dan publik kebutuhan, kepentingan dan pikiran-pikiran dari kaum beragama. Yang kedua, sebenarnya kakinya adalah kaki kemanusiaan. Ini bisa diwakili oleh kaum cendekiawan. Kaum cendekiawan itu asumsinya adalah mereka yang memimpin lembaga perguruan tinggi atau sekolahan secara formal atau pendidikan informal yang pada akhirnya mereka juga menjadi representasi dari pimpinan masyarakat yang mereka pimpin. Mereka juga bisa dikonotasikan untuk menjadi atau mewakili satu daerah yang tak berpenghuni. Jadi artinya gini, basis kaki majelis itu berbeda sama sekali dengan tradisi politik barat karena bukan hanya pada voters, tapi juga pada keberagamaan, pada kecerdasan, lalu pada kebersatuan atau karena mewakili yang ketiga dan itu representasinya adalah polisi, TNI atau mungkin kelompok-kelompok milisi yang selama ini berkecimpung dalam dunia pertahanan dan keamanan. Yang keempat, kebergotong royongan itu bisa diwakili oleh partai politik atau pasar. Nah, itu dia karena tidak ada karena mereka ingin mengintroduksi cara berpolitik ala barat,
maka boleh melakukan re-election sebagai wakil atau representasi dari pasar atau kelompok-kelompok kaya lah, atau kelompok-kelompok elit. Yang kelima adalah representasi dari keadilan, itu dari local wisdom. Jadi mereka-mereka yang sudah terpilih menjadi ketua suku tertentu, maka ex officio menjadi anggota majelis. Maka jika kakinya ada 5 dalam satu konfigurasi majelis, tidak akan mudah bagi kelompok tertentu, kelas tertentu mendominasi, mendikte representasi atau kelompok-kelompok lain yang ada dalam majelis itu. Nah, sayangnya kan dalam sejarahnya teori majelis ini kemudian direduksi dalam bikameralisme itu, atau zaman Pak Harto menjadi trikameral karena ada utusan golongan dan daerah. Tapi tetap saja kalau konteksnya adalah bikameral dan trikameral, tanpa melihat konfigurasi atau representasi dari masyarakat kita, maka dominasi kaum kaya itu pasti luar biasa. Dan lebih parah lagi kalau tiba-tiba seperti hari ini, representasi dari daerah, representasi dari utusan teritorial ternyata menggunakan cara-cara orang kaya, cara-cara partai politik. Bahkan 99,9% anggota DPD itu adalah kepanjangan tangan dari partai tertentu. Jadi kamarnya mestinya 5 kalau tidak ingin ada dominan yang mudah dikerjakan seperti hari ini. Hari ini kan praktis dominasi pasar itu luar biasa, jalan pasar lah jalan yang dipilih, sehingga kita seakan-akan tidak memiliki satu cara untuk menghentikan dominasi-dominasi itu, sehingga pada ciri yang pertama soal politik kolonial adalah tidak responsif. Jadi penjelasan-penjelasan Gramscian yang menyebut bahwa apabila ada satu kelas tertentu mendominasi kelas-kelas lain karena di dalam dirinya ada kapital yang surplus dibanding kelompok-kelompok yang lain, praktis tidak ditemukan cara untuk menghentikannya kecuali kudeta atau kampanye yang relatif masif. Tapi praktis sulit sekali. Hari ini kita melihat betapa sulitnya kita menyampaikan ide, apalagi menginginkan tertundanya sebuah keputusan, apalagi menghilangkan sebuah keputusan. Menyampaikan ide saja karena dominasi kapital yang luar biasa itu tidak bisa sampai. Jadi tidak responsif itu ciri yang pertama dari arsitektur politik kolonial. Yang kedua pasti tentu saja tidak konstitusional. Sebab politik dalam bahasa yang paling sederhana sebagai politik nasional, dia harus memiliki ciri melindungi. Artinya kalau dia membuat keputusan, membuat undang-undang, semuanya harus terlindungi. Dan untuk melindungi maka dia harus mendengarkan, harus public hearing dengan yang lain. Jadi kalau hari ini tiba-tiba public hearingnya itu setelah keputusan, itu pasti kolonial. Jadi harus konstitusional, karena dalam konstitusi itu ada 4 dasar dinamis seperti yang sudah sering saya sampaikan. Orang yang berada dalam posisi puncak struktur negara dan dalam dirinya punya hak untuk menentukan, memastikan dan mengumumkan serta menandatangani satu keputusan, maka di dalam dirinya harus ada sifat, sikap dan tindakan melindungi. Yang kedua menyejahterakan. Jadi kalau sebuah undang-undang, kalau sebuah putusan itu tidak memiliki pijakan menyejahterakan secara keseluruhan, maka sebenarnya dia cacat secara konstitusional. Yang ketiga mencerdaskan. Jadi seluruh keputusan publik baik berupa kepres, inpres, permen, undang-undang, perda atau apapun itu harus ada kepastian kecerdasan bagi mereka yang terlibat di dalam pelaksanaan undang-undang itu, keputusan itu, perda itu, permendagri itu dan seterusnya. Kalau tidak maka sebenarnya dia tidak ngerti, tidak binded dengan cita-cita dasar konstitusional. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah harus mentertibkan. Jadi kalau ada undang-undang, sebelum kita bicara pada tingkat yang lebih praksis, item pasal per pasal, tidak memiliki satu karakter yang melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan dan menertibkan, dia cacat substantif karena tidak konstitusional.
Dan itu pasti politiknya politik kolonial. Dan di atas segalanya, selain tidak responsif, tidak konstitusional, maka dia tidak menjaman. Jadi satu gagasan besar tentang politik yang kolonial pasti tidak menjaman, karena cara berpikir kolonial itu kan untuk dirinya saat ini dan tidak ada urusannya dengan mereka yang dijajah, mereka yang menjadi colonize-nya gitu ya. Jadi asumsi menjaman itu karena dia melakukan respon-respon kemanusiaan atas apa-apa dari apa yang sebelumnya diundangkan, diucapkan, disampaikan menjadi kebutuhan publik yang kemudian tidak lagi dianggap menjaman. Nah, tiga hal itu adalah ciri utama dari arsitektur politik kolonial. Ada banyak ciri yang lain, tapi sebenarnya dengan tiga ciri itu, di mana ciri yang kedua ada 4 turunannya, kita bisa tahu bahwa hari ini, boleh dikatakan bahkan 15 tahun terakhir, arsitektur politik kita itu adalah arsitektur politik kolonial. Dan itu semua karena kita mencoba mendeskonstruksi, menghancurkan dan meninggalkan bangunan politik majelis yang sebenarnya adalah desain besar dan responsif setelah menjaman dari satu kesadaran sejarah bahwa Indonesia itu adalah multi etnik, multi religi, multi bahasa, multi ras, multi suku, bahkan multi gender, serta multi pulau. Artinya tidak sekedar daratan tapi juga lautan, tidak sekedar daratan yang menyatu tapi juga terbagi-bagi atas sekian pulau, bukan hanya terbagi menjadi sekian pulau tapi juga ada satu sejarah yang mengatakan pulau ini pernah bergabung dengan benua yang berbeda dengan benua yang lainnya. Jadi pasti memiliki banyak hal-hal yang berbeda. Nah, dari situlah maka tugas kita sebagai ilmuwan, tugas kita sebagai scholar, tugas kita sebagai orang yang mencoba menggunakan nalar ketika sekolah adalah tugas yang sangat besar serta berat. Mengapa berat? Karena desain politik konstitusional itu tidak banyak yang menulis, tidak banyak bukunya, tidak banyak risetnya. Dan selama ini alpa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalau itu dimunculkan seakan-akan datang dari hutan, datang dari non-akademis, datang dari satu wilayah, daerah, dan zaman yang seakan-akan tidak kompatibel dengan Indonesia. Karena itu maka saya dan teman-teman di Nusantara Center mencoba memahami itu sebagai sebuah kerja raksasa, tapi juga tahu betul kondisi-kondisi itu tidak berpihak pada kita hari ini. Itu pengantar saya Pak Arsari soal arsitektur politik kolonial. Dan dalam sejarahnya kita tahu dulu sebenarnya arsitektur politik anti kolonial sudah coba diseminasikan oleh Pak Karno dan teman-temannya sebagai faksi atau dalam PPUPK itu disebut sebagai kelompok yang diminta untuk membuat draft pasal-pasal soal politik. Tapi sebenarnya kan itu belum selesai, lalu menjadi pancaroba, berganti-ganti, dan akhirnya trial errornya sampai sekarang. Termasuk sebenarnya soal amandemen. Soal amandemen sebenarnya adalah soal Indonesia dan elit kita itu mencoba mencari bangunan politik yang tepat, pas, tapi ternyata karena itu dibuat dengan selera orang yang tidak mengerti Indonesia, akhirnya disconnected. Hari ini adalah puncak-puncak disconnected antara voters, rakyat, dengan wakilnya, karena wakilnya tiba-tiba tidak merepresentasikan keterwakilannya, tetapi dia mencoba membahagiakan orang yang membiayainya. Itu pengantar dari saya, Pak Arsari, moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sebenarnya begini, sebelum sampai hal-hal yang agak praktis seperti yang disampaikan Saudara Edi ya. Membangun negara itu kalau diasumsikan adalah membangun rumah, maka harus dipastikan
arsitekturnya itu berasal dari sumber-sumber yang clear dan clean, sehingga bangunannya itu nanti tidak membuat penghuninya bingung, penghuninya disconnect, penghuninya tidak nyaman, penghuninya merasa bahwa rumah itu bukan rumahku. Nah, yang terjadi di Indonesia itu sebaliknya. Bangunan rumahnya itu diperbaharui terus-menerus tanpa pernah bertanya sumber-sumber dan modalitas bangunan rumah itu. Jadi 70 tahun lebih kita merdeka itu trial and errornya luar biasa, sehingga kita merasa tidak berada di dalam rumah. Merasa ada ruang tamu, ada dapur, ada ruang tidur, ruang tengah, tapi di antara ruang-ruang itu disconnect. Rakyat ingin mengatakan kepada wakilnya, wahai wakilku, tolong pasal-pasal soal pendidikan jangan masuk di dalam pasal-pasal cipta kerja. Ada yang mau mendengar, lebih banyak yang tidak mau mendengar. Yang paling menyakitkan menipu. Iya, dalam pasal cipta kerja itu tidak ada pasal-pasal pendidikan. Wah, teman-teman sudah senang, warga negara sudah senang. Tiba-tiba begitu diumumkan ada satu pasal di situ dan dua penjelasan atau dua sub dari pasal itu. Jadi bangunannya dulu kita selesaikan, soal nanti pada malam hari yang mimpin bapaknya, pada siang hari yang mimpin ibunya, pada sore hari yang mimpin pembantunya, itu nanti. Jadi kita ini sedang mendiskusikan satu imajinasi rumah yang mau kita bangun tuh maunya kayak apa. Ada pondasinya itu majelis. Pondasinya itu udah disepakati oleh kakek moyang kita, itu namanya majelis, dan dalam majelis itu tiang-tiangnya 5. Tapi dalam perkembangannya karena satu pertarungan ide, pertarungan kepentingan, pertarungan kapital dan seterusnya, itu tiba-tiba kaki 5 itu jadi 3. Dari 3 itu ternyata cuma 1, yaitu kaki kapitalisme, kaki pasar. Nah, itu kan sebenarnya membuat kita menjadi tidak nyaman dalam rumah itu, menjadi bertanya, loh kok dasar-dasarnya pondasinya itu 5 kamar, tiba-tiba kenapa jadi 2 kamar? 2 kamar pun itu ternyata dari kamar yang sama, 1 kamar gitu. Nah, memang tugas ini harusnya menjadi tugas cendekiawan. Bisa dinamakan komisi konstitusi, bisa dinamakan komisi politik, bisa dinamakan apapun yang nanti tugasnya langsung berhubungan dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan, itu membawa itu ke DPR hari ini untuk disetujui sebagai rumah baru atau arsitektur baru yang responsif, konstitusional, dan menjaman. Nah, sayangnya kita tidak punya komisi itu. Kita punya forum rektor, tapi tidak pernah punya bayangan untuk membangun sistem politik yang Pancasilais berbasis majelis, ada 5 kaki, karena 5 kaki ini menjawab kegentaran banyak orang, ketakutan banyak orang atas munculnya oligarki atau dominasi pasar terhadap yang lain. Alih-alih ilmuwan-ilmuwan politik menyusun itu, ilmuwan politik itu pada akhirnya hanya jadi motivator. Ilmuwan politik itu belajar sampai doktor, paling banter jadi dekan. Yang jadi anggota DPR bukan ilmuwan politik, yang jadi pemimpin bukan ilmuwan politik, sehingga ilmuwan politiknya sibuk jadi motivator, sehingga tidak ada karya ilmiahnya. Karena tidak ada karya ilmiahnya, maka bangunan kita itu mengkopi habis bangunan politik luar, bangunan politik barat, bangunan politik yang bagus di negara masing-masing tapi tidak bagus di Indonesia. Kenapa tidak bagus? Ya karena tidak responsif. Kenapa tidak bagus? Karena tidak mewakili kaki-kaki yang ada di Indonesia. Kenapa tidak bagus? Ya karena pasti tidak konstitusional. Kenapa tidak bagus? Pasti tidak menjaman.
Jadi posisinya itu ditukar tambah, ganti ini ganti itu, tapi tidak menyeluruh. Makanya betul kata saudara Bustan, ini perang proksi yang harus dimenangkan, tapi saya sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Ingin membuat universitas yang memiliki kader-kader untuk mencoba melahirkan wacana besar soal arsitektur politik nasional sebagai cara untuk against politik kolonial, tapi sampai sekarang kita tidak tahu harus mulai dari mana. Karena ilmu politik dan fakultas ilmu politik serta sosial di seluruh kampus kita itu adalah fakultas ilmu politik di Indonesia, bukan fakultas ilmu politik Indonesia. Fakultas ilmu politik di Indonesia itu artinya ya fakultas ilmu politik dari negara lain diimpor, diinjeksikan, dipaksakan sebagai ilmu politik Indonesia. Ya hasilnya seperti sekarang, lembaga-lembaga politik kita itu disconnect. Contoh yang paling sederhana, kita dulu sebelum tahun 2019 mencari cawapres yang menjadi representasi umat, tentu saja Muslim, maka ditemukanlah Pak Ma'ruf Amin. Maka secara teoretik mestinya seluruh umat yang berada dalam konfigurasi Ma'ruf Amin menerima dan menyetujui seluruh keputusan-keputusan pemerintah. Tapi kan tidak. PBNU mengatakan dalam kasus undang-undang Omnibus Law tidak diikutsertakan, tidak mengerti, tidak diajak ngomong, karena itu menolak. Kenapa menolak? Karena secara substantif undang-undang itu dianggap A, B, C, D, dan seterusnya. Demikian pula komponen-komponen yang lain. Itu artinya kan terjadi disconnect. Arsitektur politik kita itu menghasilkan politik real yang disconnect. Lah ini orang NU, merepresentasikan orang NU, tiba-tiba ditolak oleh NU keputusannya. Dan itu terjadi bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah dan di mana-mana. Ada diskonektisitas antara bayangan keharmonisan, bayangan satu negara yang kuat, bayangan pemerintahan yang powerful, tiba-tiba menjadi loyo karena dihantam, dilawan, dan tidak disetujui oleh underbow dari orang-orang yang selama ini dianggap representasi dari mereka gitu. Nah itu kan mestinya bagi ilmuwan politik itu pertanyaan yang harus dicari solusinya. Tapi kan kita tidak menemukan profesor ilmu politik, doktor ilmu politik, master ilmu politik, sarjana politik yang memberikan panacea, yang memberikan diagnosa bahwa oh ternyata bangunan politik hari ini itu disconnect dengan kenyataan. Harus dirubah, mestinya kan begitu. Tapi ilmuwan politik kita itu kan tiba-tiba menjadi polister. Kerjanya itu poli, ngalor ngidul ngetan ngulon pun harus menjadi tim sukses dan dibayar, sehingga ilmu dia tentang ilmu politik Indonesia itu tidak ada. Cek, hampir semua polister kita itu adalah ilmuwan politik. Apa karya ilmu politiknya? Ilmu politik barat. Apa karyanya? Disertasi tesis yang menuliskan soal ilmu politik barat. Tidak ada yang menemukan ilmu politik Indonesia. Jadi ini memang kerja raksasa yang seakan-akan sudah fosil ya. Nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, karena ini harus ada orang kaya, sebab negara nggak mungkin, negara kan makin hari makin miskin sejak Pak Jokowi berkuasa. Yang mau mewakafkan uangnya di dalam Baitul Hikmah, yang Baitul Hikmah itu kemudian menugaskan para ilmuwan politik itu mengkonstruksi kembali bangunan ilmu politik kita, bangunan struktur politik kita yang benar itu seperti apa. Sebab kalau ilmuwan politik harus nyari duit dulu dengan menjadi polister, nyari duit dulu dengan jadi tim sukses, nyari dulu duit, akhirnya nggak ada waktu untuk menuliskannya. Jadi ini persoalan perkerementean sebenarnya. Nah kalau itu bisa ditemukan Pak Edi, kalau itu bisa dicarikan, maka mungkin akan tumbuhlah periset-periset tangguh, ilmuwan-ilmuwan tangguh
political science yang mengerti, mau memahami, ini loh harusnya seperti ini Indonesia, bangunannya begini, 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 landasan filosofisnya begini, landasan sejarahnya begini, landasan faktualnya begini. Tapi sepanjang negaranya makin miskin seperti hari ini, sepanjang kita tidak menemukan orang kaya yang sadar masa depan Indonesia untuk menjadi raya, ya memang sulit gitu. Jadi perlu orang gila di mana dia mau mewakafkan uangnya kepada lembaga tertentu, kepada kampus tertentu untuk memproduksi kembali gagasan-gagasan Bernas ilmu politik Indonesia, bukan ilmu politik di Indonesia. Itu komentar saya soal Mas Bustan dan Mas Edi. Jadi karena bangunan politik kita itu adalah bangunan politik kolonial, maka etos dan pelaksananya itu pasti adu domba, bukan konsensual. Adu domba itu adalah cucu dari teori voting, dan itu adalah cicit dari pendidikan politik yang gagal karena tidak hadir dalam kampus-kampus, hasil dari mental kolonial, hasil dari moral kolonial, yang memang tidak banyak orang menyadari itu, tidak banyak orang yang mau mengerti soal itu. Jadi ini semuanya sudah menjadi diskonektisitas di segala penjuru. Yang jadi presiden tidak mengerti itu, yang jadi anggota DPR tidak mengerti itu, yang jadi anggota MPR gak mau menyadari itu, yang jadi elit agamawan tidak mengerti itu, yang jadi elit pendidikan gak mengerti itu. Ini semua gak ada yang ngerti, jadi agak repot. Mengapa saya mengatakan tidak ngerti? Karena setiap tahun itu berulang. Kalau gak berulang berarti ada yang menyadari, ada yang mengerti, dan ada yang memberikan solusi. Misalnya soal demo. Soal demo ini kan selalu muncul jika pemerintah membuat peraturan yang dianggap tidak adil. Ya kalau pemerintahnya belajar dari masa lalu, maka dia tidak akan membuat undang-undang yang merugikan masyarakat sehingga tidak didemo. Tapi siapa yang mau belajar soal itu? Karena memang ia menjadi pemerintah itu bukan karena dirinya sendiri, bukan kapasitasnya sendiri, bukan kemauannya sendiri, tapi ada satu oligarki yang membuat dan memastikan dia berada dalam posisi itu. Lalu ia tunduk dan patuh pada oligarki itu. Maka ini adalah ketersesatan jamaah, kejahilian jamaah yang saya sendiri juga tidak ngerti bagaimana cara mengatasinya. Ya saya menulis 1-2 artikel tapi nggak akan punya pengaruh besar. Ya saya punya 1-2 orang tapi siapalah kami ini gitu kan. Tapi yang kebetulan mendapatkan posisi-posisi strategis untuk mendeteksi persoalan ini, ia kemudian lupa dengan kemampuannya dari posisi itu. Coba Anda lihat bagaimana Pak Mahfud melakukan argumentasi. Kan selalu bukan mencari solusi. Yang ia sampaikan itu adalah denial, yang ia lakukan adalah counter attack, bukan lalu solusinya menurut saya begini. Seorang pejabat yang baik adalah pejabat yang mencarikan solusi dari seluruh kebuntuan yang terjadi di masyarakat. Maka jawabannya, solusinya menurut saya begini, menurut Anda bagaimana? Tidak perlu lagi berdebat. Kalau Anda menjadi pejabat kok Anda berdebat, Anda bukan pejabat, Anda ilmuwan, Anda periset, Anda buzzer. Kalau Anda seorang pejabat, pemerintah, di demo, di debat, di apa, maka yang harus Anda keluarkan solusi. Oke, kalau kalian tidak terima, solusinya begini, gimana? Atau bagaimana solusinya menurut Anda? Dia tinggal melaksanakan sebab dia adalah wakil dari rakyat yang punya tugas untuk menjamin perlindungan, penyejahteraan, dan pencerdasan serta penertiban terhadap rakyat. Tapi itu tidak mereka lakukan karena memang wis gendeng kabeh. Gitu loh Pak Husin. Jadi posisinya memang wis kualik-walik zaman edan kali ini ya. Saya itu posisinya adalah orang yang menyetujui amandemen kembali.
Tapi sebelum menyetujui amandemen kembali harus ada satu komisi konstitusi yang diwakili oleh beragam pluralitas Indonesia. Jadi nanti fungsi DPR hanya menelaah dan menyetujui saja, dan MPR serta Presiden secara politik juga menyetujui. Kalau tidak ada komisi konstitusi, itu artinya menyerahkan draft amandemen kepada DPR pasti ditolak dan tidak dipercaya. DPR itu lembaga yang paling distrust hari ini. Nah, masalahnya Presiden itu tidak punya gagasan amandemen kembali. Padahal Komisi Konstitusi itu dibentuk harusnya lewat Kepres. Jadi itu ide yang bagus, ide yang bisa dikerjakan, tapi tidak akan dikerjakan dengan kondisi yang seperti hari ini. Jadi itu jalan, tapi tidak akan dilalui oleh bangsa kita selama konfigurasi politiknya seperti hari ini. Artinya ketua-ketua partai politik akan bersama Presiden tidak mau ada reamandemen yang isinya memastikan arsitektur politik kita itu sesuai dengan konstitusi. Tidak mungkin. Karena akan membuat mereka tidak begitu mendapatkan hak-hak istimewa sebagai pemilik partai. Hari ini politik kita arsitekturnya itu menempatkan pemilik partai, bukan ketua umum ya. Kalau ketua umum kan akan ada pergantian. Ketua umum yang tidak diganti itu namanya pemilik partai. Ada Bu Mega, ada A, B, C, Muhaimin, itu kan pemilik partai. Itu dalam posisi yang sangat enak. Pemilik partai hari ini tidur itu duitnya datang bukan sekantong dua kantong, tapi berkarung-karung. Mulai dari calon anggota legislatif sampai calon bupati, wakil bupati, calon pejabat tertentu, calon lembaga-lembaga negara tertentu, itu semua datang ke partai politik, ke pemilik partai politik, bukan ke partai politik. Nah, privilege itu pasti akan mereka jaga sekuat tenaga agar tidak berkurang privilege-nya gitu. Makanya kalau mereka diminta untuk menyusun naskah amandemen, nggak mungkin bisa yang sesuai dengan konstitusi. Sehingga harus dibentuk komisi konstitusi yang sangat plural dan tidak dikejar-kejar oleh kepentingan sesaat. Tapi kondisi realnya sangat tidak mungkin. Jadi bisa dikerjakan nanti kalau muncul pemimpin yang rodok waras, ketua-ketua partai yang rodok waras. Tapi sepanjang konfigurasinya seperti hari ini, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau rekonstitusi itu menjadi barang yang sangat mahal dan dihindari. Saya punya cerita soal Undang-Undang Pemilu. Jadi saat menjadi bagian dari tim ahli di Kemendagri, kita mengusulkan agar pemilu itu bisa diringkas. Mengapa? Karena riset-riset menunjukkan bahwa politik yang lahir sejak reformasi itu membuat setiap hari kita pemilu. Mulai dari pemilu tingkat desa, pemilu tingkat kabupaten, pemilu tingkat provinsi, pemilu tingkat nasional, dan pemilu presiden. Jadi ada sekitar 8 tingkat pemilu, RT, RW, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, DPR pusat, dan presiden. Waktunya juga waktu itu tidak bersamaan. Kabupaten ini tahun ini, kabupaten ini tahun ini, provinsi ini tahun ini. Jadi hampir setiap hari ada pemilu.
Dan itu memboroskan, dan kami berpikir bahwa lewat undang-undang pemilu itu bisa diberesin. Tapi ketika ide itu muncul, ternyata Kemendagri hanya merekrut 1-2 orang untuk memikirkannya, yang cara pandangnya menjadi tidak luas. Itu problem pertama. Problem yang kedua, ternyata perasaan yang high cost itu menguntungkan banyak orang, sehingga dia menentang ketika diadakan pemilu yang lebih ringkas. Jadi kan dulu saya punya gagasan untuk mengurangi high cost politik, baik dari sisi anggaran APBN maupun partisipan serta sponsor. Maka pemilu itu 1 kali saja selama 5 tahun. Datang ke TPS itu membawa pilihan siapa ketua RT-nya, siapa ketua RW-nya, siapa DPR tingkat 2, siapa DPR tingkat 1, siapa DPR pusat, siapa presiden, siapa capres. Jadi ada 7 gambar. Datang sekali jeprot, lalu dihitung, maka hari itu juga kita punya ketua RT, ketua RW, anggota DPR tingkat 2, anggota DPR tingkat 1, anggota DPR pusat, presiden, dan wapres. 7 oknum kita pilih dalam 1 lembar itu. Sehingga tidak ada pemilu lagi setelah itu. Pemilu lagi akan ada di 5 tahun berikutnya. Kalaulah mati tinggal diganti. Kita buat mekanismenya. Tapi ide itu ketika dipresentasikan, semua orang setuju, tapi begitu mau dijadikan keputusan, semua orang menolak. Kenapa menolak? Terutama ketua-ketua partai politik. Dan yang paling utama dari ketua-ketua partai politik adalah pemilik partai politik. Karena pemilik partai politik itu menjadi miskin. Tidak ada setoran, setorannya selama 5 tahun 1 kali. Kalau itu dilakukan setiap hari, kan tiap hari dia dapat setoran. Orang mau ketua RW nyetor ke pemilik partai politik. Orang mau nyalon bupati setor, orang mau nyalon sekda setor. Tapi kalau one touch for all, maka itu memiskinkan ketua pemilik partai politik. Sehingga undang-undang itu kemudian mengalami diskusi panjang, lalu kompromi-komprominya adalah dilakukan secara bertahap seperti yang terjadi saat ini. Beberapa kabupaten yang dekat-dekat dijadikan 1, beberapa kabupaten yang jauh-jauh nanti pada tahun berikutnya. Jadi ide yang bagus di Indonesia itu disetujui sebagai sebuah ide, tapi begitu menjadi calon keputusan, semuanya menentang. Terutama ketua-ketua partai politik, dan yang paling utama adalah pemilik partai politik. Jadi kalau ada bayangan dari Mas Imam kita bisa mulai dari yang paling kecil untuk merevisi undang-undang pemilu, yes. Tapi bagaimana menciptakan undang-undang pemilu yang responsif, berjiwa konstitutif, karena bersandar pada Pancasila, itu persoalan yang sudah pernah saya hadapi, berat sekali. Dan salah satu beratnya adalah karena rekrutmen orang-orang yang bisa mengerti itu tidak mudah. Menterinya juga belum tentu ngerti. Saya yakin sekali 1000% Pak Tito sebagai Mendagri nggak berpikir ke situ. Mas Cahyo dulu juga ke situ, dan tenaga ahli serta staf khusus yang direkrut ya orang-orang yang cara berpikirnya sama seperti mereka, bukan konstitutif dan bukan Pancasilais. Jadi bagaimana mungkin kita mendapatkan undang-undang pemilu yang Pancasilais dan konstitutif jika itu naskah akademiknya atau draftnya disusun oleh orang yang cara berpikirnya tidak nyantol ke situ gitu. Tapi betul bahwa itu bisa dimulai dengan cara yang paling kecil lewat undang-undang pemilu. Masalahnya siapa yang mau mengerjakan? Siapa yang mau membiayai? Lembaga mana yang kredibel? Dan seterusnya dan seterusnya. Yang kita tahu bahwa Mendagri itu sehari ini adalah orang yang paling tidak kredibel ngomong itu. Itu loh. Saya punya pengalaman di situ, dan saya kira banyak orang juga pernah mengalami pertempuran-pertempuran seperti itu. Tapi itu salah satu yang mungkin bisa kerjakan nantilah tahun 2024 kalau ada presiden yang
waras lalu menunjuk Mendagri yang mengerti soal itu, bisa dikerjakan dari yang paling kecil, undang-undang pemilu, lalu ke undang-undang DPR, undang-undang majelis dan seterusnya itu. Tapi itu hal yang realistis bisa kita kerjakan walaupun memang tidak mudah. Karena itu saya ingin mengakhiri diskusi kita hari ini dengan mengatakan bahwa kita harus memulai dengan diri kita untuk menulis saja dulu. Tulislah pikiran-pikiran yang konstitusional Pancasila itu di mana saja, di Facebook, di WA, di online, dicetak, di buku, di riset dan seterusnya. Memang untuk riset berat. Kita tidak memiliki dana, tidak memiliki lembaga-lembaga donor, dan negara tidak pernah memikirkan itu, bagaimana memikirkan ada dananya gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita menulis saja soal gagasan-gagasan alternatif dari kebuntuan hari ini, dari kebobrokan hari ini di media apapun, dengan pretensi bahwa ini adalah untuk perbaikan. Soal strateginya nanti kita bisa diskusikan, sebab berpikir kritis hari ini juga tidak mudah karena kan ditakut-takuti dengan berbagai peristiwa yang lain. Tapi percayalah bahwa menyampaikan pikiran yang Pancasilais itu dengan cara-cara tertentu tidak dianggap enemy of the state. Dan saya percaya teman-teman Nusantara Center sudah tahu, tinggal dipraktekkan saja. Itu saja beberapa hipotesa dari saya, Pak Asari. Saya mohon maaf jika tidak terlalu bersemangat hari ini karena satu dan lain hal, tapi sesungguhnya ini adalah usaha kita dari sekian banyak usaha untuk menjadi bukan sekedar Indonesia, tapi Indonesia Raya. Salam Nusantara dan sampai jumpa. Indonesia butuh generasi tangguh, berdikari dan berpendirian teguh, serta tekad untuk Indonesia utuh. Bangun semua daerah yang tak tersentuh. Bangkitlah generasi muda perkasa, berani dan tegas dalam tutur kata, berkomitmen bangun Indonesia Raya demi kemakmuran rakyat Nusantara.